واغفر لنا ما مضى وسيا العالمين منه الجواب فلم تهرب وما وقعت زببة أبدا بجسمه الحسني يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيا العالمين بقلبه كأم من رؤيته سكتت ولا يرى أثر ضل من حبه علني يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيا الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ذو بطن يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيا الكرم كتبه قرآنك قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يزبل مهتدني يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا يغفر لنا ما مضى Jadi di syair ini dijelaskan ada 10 kekhususan Nabi yang gak dimiliki manusia pada umumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu biasa, Nabi Muhammad sama kayak kita. Jangan titik koma, la kal basar, tidak seperti manusia pada umumnya. Apa yang pertama kata Syekh Imam Nawawi, lam yaqtalim qattuha mutlaqan abada. Jadi Nabi Muhammad itu sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya nggak pernah mimpi basah, nggak pernah mimpi basah. Mohon maaf di sini ada jamaah yang nggak pernah mimpi basah ada di sini. Tanda-tanda balik itu adalah ihtilamul kabir. Tanda balik buat seseorang laki-laki adalah mimpi besar. Makanya hikmahnya ketika istri kita lagi dalam keadaan datang bulan, Allah berikan mimpi supaya dapat nggak gagal. Itu dia. Ya. Kalau manusia pada umumnya mimpi seminggu 2 kali, mohon maaf istri kita datang bulan seminggu 4 kali kita mimpi. Nabi Muhammad enggak, salurannya enggak ada. Istri-istri beliau itulah ummahatul mukminin. Makanya beliau enggak pernah lam yaqtalim qattuha mutlaqan abada. Jadi beliau itu selama hidupnya enggak pernah mimpi. Jadi mohon izin, mohon maaf sekali di mana samanya kita dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa mataza'aba aslan fi mana zamani. Nabi Muhammad itu seumur hayatnya dia enggak pernah muak, enggak pernah muak. Itu dia. Jadi enggak pernah muak. Saya kemarin sholat di salah satu masjid, saya jadi makmum. Itu imamnya udah kayak macan. Ya, mohon maaf, ada tata caranya. Bapak bedakan, inilah akhlaknya baginda Rasulullah antara tata aba sama atosa. Kalau tata aba itu muak, kalau muak lagi dalam keadaan sholat, pakai tangan kiri begini. Nah, ini zohirnya, yang di sininya ditutup. Itu dia. Bahkan kalau perlu sunnah, ketika kita lagi dalam keadaan ngantuk, tahan. Nah, itu sunnah tuh. Ya, jangan sampai lagi nanti habis kita ngaji kayak begini, lagi sholat. Saya ngeliat itu kayak di pasar minggu itu dia. Ya, jangan. Ya, baginda Rasulullah sampai sedemikian rupanya ngatur kepada umatnya yang berkaitan dengan akhlak, muap aja ada akhlaknya. Dan bagaimana dengan atosa? Kalau atosa ada lagi, idza atosa ahadukum falyadhu kaffayhi wal yuqbit sautahu. Jadi adabnya 2 kalau yang berkaitan dengan bersin. Yang pertama, kalau kamu bersin letakkan tangan kamu di depan mulutnya, wal yuqbit sautahu, dan rendahkan suaranya. Terkadang kan mohon kita bersin di masjid, masya Allah, masya Allah, terus sebelah berubah pembacaannya, sampai kipas angin goyang, masya Allah, dia rendahin suaranya. Ya, jadi kalau ada yang bilang gara-gara pandemi kita pakai masker, salah. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah ngajakin maskernya apa? Tangan kita. Ada adabnya kalau orang itu bersin dia.
saya ngobrol dengan salah satu kawan saya pendeta. Saya tanya, kira-kira di agama itu diajarkan nggak di kitab Injilnya maupun Barnabas dan sebagainya, bagaimana seseorang Muslim itu dia berhubungan, sebelum berhubungan dia sholat dulu, kemudian ambil air wudhu dulu dan sebagainya, kemudian ada doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan dan sebagainya. Ada nggak kira-kira diajarkan? Nggak ada, Ustaz. Di agama kami mah yang global saja, yang gede-gede. Kalau perkara yang situ yang sifatnya pribadi kan diajarkan. Subhanallah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Jadi ternyata ayat surat Al-Maidah ayat 3 bukan hanya sedang menutup wahyunya, tapi meninggalnya Nabi Muhammad sudah mewariskan akhlak yang sangat mulia, detail, rinci, sistematis. Subhanallah. Jadi kalau Bapak buka bukunya ke Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, Masya Allah, bagaimana Nabi Muhammad minum, Pak, tidur kali ya. Nabi Muhammad minum itu begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan salah sujud hati 3 kali dia teguh. Kalau kita kan main Masjid Al-Aqsa jamaahnya sampai habis. Setiap Jumat dia pakai bismillah. Setiap Jumat dia pakai bismillah. Bagaimana Nabi Muhammad pakai sendal dengan kaki kanan, kemudian dia lempar dengan kaki kiri. Subhanallah. Bagaimana dia pakai baju, bagaimana tidurnya beliau, bagaimana tahajudnya beliau, bagaimana beliau itu menyender pada waktu makan. Dijelaskan di kitab itu. Subhanallah. Beberapa bulan yang lalu saya ke Turki, ke Topkapi. Bagaimana museumnya, di situ ada giginya Nabi Muhammad, bagaimana ada jenggotnya beliau dan sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baru pulang kemarin, yaitu ke Taif. Subhanallah, akhlak yang begitu mulia. Bagaimana ketika Nabi Muhammad dilempar oleh orang-orang kafir Taif pada waktu itu, sampai Jibril yang gak sabar, Pak. Beliau berkata, ya Muhammad, ini udah keterlaluan. Sampai darahnya Nabi Muhammad, ya, itu sampai beliau tanya itu. Kalau beliau jatuhkan itu ke bumi, hancur semuanya. Sampai ada satu masjid Kub namanya. Jadi masjid itu Kub, itu Nabi Muhammad nyender di situ. Dan senderannya subhanallah, jangankan orang, itu yang namanya batu yang tadinya keras itu jadi lunak, masih ada. Ya, sisa-sisa senderannya, tangan yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau izin kalau dibilang sama, di mana samanya Nabi Muhammad dengan kita? Beliau saja baru 2 sudah beda. Kalau kita nguap mah asal nguap, kalau beliau nguap itu ditahan. Seumur dia tidak pernah nguap dalam kehidupannya. Kemudian apa yang kedua? Min huddawabu falam tahud wa mawafu'at. Jadi binatang apapun itu kalau disamperin sama Nabi Muhammad langsung dia nunduk. Ya, itu bahkan binatang nyamper ke dia. Makanya beliau itu rahmatan lil alamin. Beliau diutus dalam rangka rahmat buat manusia, bukan hanya sekedar manusia, tapi binatang pun. Kasih sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia tahajudnya rajin, puasa Senin Kamis rajin dan sebagainya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana wanita tersebut? Apa kata Rasulullah? Ia min ahlina. Itu dia termasuk ahli neraka. Bayangkan loh, ya, ada seorang wanita tahajudnya rajin, dia puasa Senin Kamis rajin, tapi divonis sama baginda Rasulullah min ahlina, dari penghuni neraka dia. Kenapa? Karena tukjil gitu. Karena dia nyakitin kucing dia. Subhanallah, begitu hebatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, zubabatun abadan fi jismihil hasani, yang namanya lalat, ya, itu nggak nemplok di tubuhnya yang sangat mulia. Lalat nggak nemplok, Pak. Ya, jadi mau izin sama di mananya? Kalau Nabi Muhammad sama dengan jamaah al-ahya, kita boro-boro lalat, Pak. Tikus kok demen. Betul. Betul. Tegang banget ini ya. Amin. Insyaallah. Ya begitu hebatnya baginda Rasulullah digambarkan oleh para ulama dan juga dalam kajian kitabnya. Bihalfihi ka'ama min ru'yatin tabatat. Nabi Muhammad itu kalau melihat ke depan, dia melihat ke belakang sama apa yang ada di depan. Dia tahu
Apa yang terjadi di belakang sama seperti apa yang terjadi di depan. Dan ini kejadian ketika Nabi Muhammad beliau sholat. Pada waktu sholat ingin dijahili oleh Abu Jahal. Abu Jahal bawa batu besar sekali untuk menimpa Nabi Muhammad sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Allah punya takdir lain. Nabi Muhammad pas waktu mau ditimpa, beliau ruku dan beliau sujud. Akhirnya kenapa? Abu Jahal dia jatuh dengan batu-batunya. Di situ Abu Jahal yang berkata, saya tidak pernah melihat di depan saya ada seekor unta yang besar sekali yang akan menerkam saya. Masya Allah, ya. Kalau kita kan beda, melihat di depan sama melihat di belakang kan nggak beda. Karena kita kan tahu apa yang terjadi di belakang. Nabi Muhammad beda. Bihalbihi ka'ama min ru'yatun tabatan. Jadi Nabi Muhammad itu melihat ke depan sama seperti dia melihat yang ada di belakang. Wala yura al-qalim minhu fi alani. Nabi Muhammad itu kalau kencing gak kelihatan bekasnya, gak kelihatan, ya langsung hilang. Ya, kalau jamaah akhir, alhamdulillah, baunya kelihatan. Sampai ada istilah koningen ya. Pokoknya kalau tahu kita mau tahu mau ke sananya toilet kalau di masjid, pokoknya dari baunya aja udah ketahuan. Nah, ya, beda. Subhanallah. Saya termasuk salut. Kita sementara ini kiblat kita kemana? Ke Singapura. Kalau berkaitan dengan ketertiban Singapura. Tapi alhamdulillah sekarang ada satu negeri yang bagus, Dubai. Ya. Bulan Agustus saya dari sana, subhanallah. Nyari untuk rokok kan? Nyari untuk rokok, untuk kamar mandinya, toilet yang bersih dan gak ada tulisan Amazon Minal Iman kan? Ya, tetap bersihnya. Polisi nggak ditemukan, ya mobil-mobil mewah di pinggir dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita terasa itulah Islam yang hakiki, Islam yang benar. Jadi ya, Nabi Muhammad contohkan kepada kita hati-hati berkaitan dengan air kencing. Ya, Nabi Muhammad itu rutin beliau kalau sore hari beliau ke baki. Assalamualaikum ya ahlal barki al-gharqad. Ya, kepada baki. Suatu ketika Nabi Muhammad pada waktu ziarah ke Baqi berhenti dia di belakang sahabat. Sahabat bertanya kepada Takib ya Rasulullah, kenapa berhenti ya Rasulullah? Saya ingat dengar di dalam kubur ini sedang diazab dan banyak di antara kalian yang diazab disebabkan karena air kencing. Jadi makin hati-hati Pak kalau air kencing, masya Allah. Ya, kita terkadang main kosek-kosek aja kita di bank, ya kan pinggir jalan dan sebagainya. Hati-hati. Kita kencing cipratannya kena celana kita dipakai buat sholat, nggak sah sholatnya. Ya, at-taharatu babul ibadah. Bahwa taharah itu adalah pintunya ibadah. Selanjutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Jadi hatinya itu Nabi Muhammad nggak tidur walaupun matanya merem. Nabi Muhammad, ya. Karena kenapa? Beliau selalu zikrullah. Dia selalu ingat dan zikir kepada Allah. Ya, beda tipis sama kita, ya. Jadi kalau kita matanya merem, hatinya juga merem, alhamdulillah, ya. Apalagi kalau ngaji di Masjid Al-Akhir tantangannya banyak tadi, ya. Habis ngaji selesai langsung nyender, habis nyender di bawah kipas angin sama AC, alhamdulillah, pulas dia, ya. Alhamdulillah. Pas bangun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada jamaah yang kayak gitu dari awal sampai habis, ya, khotib Jumat udah selesai komat baru bangun, saya saranin besok bawa sari puspa kayak gitu ya. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad beliau matanya merem tapi hatinya tidak. Kenapa? Karena selalu dia kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wala yuradilluhu fi samsi zuwatanin. Nabi Muhammad itu kalau jalan siang kena matahari, bayangannya nggak ada. Nggak ada. Bayangannya ada. Coba bapak sekarang jalan, bayangannya ada. Kalau bapak bayangannya ada di belakang, saya injak. Wah, udah nggak mulia. Nabi Muhammad subhanallah, jangankan dirinya, bayangannya nggak ada. Jadi bayangannya. Coba Pak Haji coba jalan aja, mobil coba jalan. Jangan gitu. Gua nggak bisa nginjak orangnya, gua injak aja bayangannya. Begitu. Tapi baginda Rasulullah SAW, beliau itu tidak pernah. Bayangannya aja nggak ada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya disebutkan
Katfahu qad andata qauman idza jalasu. Nabi Muhammad itu kalau beliau lagi kayak begini, dia bersama dengan manusia yang lainnya, maka bahunya lebih tinggi. Bahunya lebih tinggi. Seakan-akan Allah mengangkat derajatnya Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan yang lain. Walaupun dirinya biasa standar, dia tidak terlalu jangkung, wala tawila wala qasira. Dia enggak terlalu jangkung, enggak terlalu pendek. Tubuhnya Nabi Muhammad. Kulitnya pun tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Bagaimana Imam Tirmizi menggambarkan itu semuanya? Sampai tidak habis-habisnya para ulama membuat satu kitab yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa. Kemudian yang terakhir indal wiladati sibyaza bi mukhtatani. Nabi Muhammad pada waktu beliau lahir sudah dalam keadaan dihitan beliau. Karena dihitan itu mengapa? Pasti melihat. Untuk menjaga kemuliaannya beliau, tidak ada yang boleh melihat. Jangankan Nabi Muhammad, sahabatnya beliau yang bernama Ali karamallahu wajhahu. Dalam kitab Nahjul Balagh disebutkan Ali itu mendapatkan predikat KW. KW itu karamallahu wajhahu. Kenapa? Karena sepanjang umurnya dia meninggal nggak pernah melihat barangnya. Nggak pernah melihat barangnya. Apalagi orang lain melihat barangnya dia. Di mana kesamaannya Nabi Muhammad dengan kita? Hadirin para jamaah, ditutuplah syair ini dengan menjelaskan keistimewaannya Nabi Muhammad dengan yang terakhir dengan baik. Hadhil khasaisul fahfad hatakun aminan. Kalau orang-orang dulu masih yakin Pak, dia catat, dia print nih, ya dia print nih kayak gini nih, dia print, dia laminating, kemudian dia taruh di atas pintu, yakin dia, aminan. Jadi kata Syekh Imam Nawawi, maka dia akan aman dalam kehidupannya. Min syarrin, dari keburukan, narin, dan juga dari kebakaran, wasurakin, dan juga dari pencurian dan sebagainya. Tuh. Kalau ulama-ulama dulu demikian. Kalau kita kan mohon maaf banyak nanya aja. Ustaz, mohon maaf, kalau duha itu buat apa sih Ustaz? Kalau tahajud buat apa? Dilaksanakan makanya. Tapi kalau ulama dulu udah gak usah nanya lagi, langsung dia telan. Dia amalkan, dia yakini, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
dari